Pace bene. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tak terasa saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Itu artinya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin dekat. Selama kurang lebih 4 minggu kita diantar oleh gereja untuk merenungkan Sang Penyelamat itu dan merenungkan bagaimana kesiapan kita untuk menyambutnya. Pada Minggu Advent yang keempat ini, bacaan yang disajikan kepada kita menyatakan bahwa Allah mau bekerja sama dengan manusia di dalam mewujudkan karya keselamatan. Allah sebenarnya bisa melaksanakan sendiri, tetapi itu tidak dilaksanakannya. Allah lebih memilih bekerja sama dengan manusia, karena Allah itu adalah pribadi yang terbuka dan memang mau bekerja sama dengan manusia. Ia mau melibatkan manusia. Kisah-kisah panggilan tokoh-tokoh iman dan para nabi di Perjanjian Lama menunjukkan hal ini. Dalam Perjanjian Baru pun begitu. Bahkan sampai sekarang Allah melanjutkan karya kasih dan keselamatan bekerja sama dengan manusia. Dalam Injil Minggu Advent keempat ini sangat jelas dikatakan tentang dua tokoh orang sederhana tapi kuat dalam iman yang dipilih Tuhan menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat. Dua orang itu ialah Bunda Maria dan Santo Yusuf. Bunda Maria dengan kesediaannya telah diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Santo Yusuf adalah seorang pria yang tulus hati dan ditangkap Allah untuk menjadi ayah dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Advent keempat ini kita ingin berusaha mendalami sifat atau karakter tokoh Santo Yusuf. Bagi gereja Katolik, Santo Yusuf adalah salah satu teladan dalam mengikuti Yesus dan merupakan salah satu tokoh dalam mengimani Allah. Dengan memahami sikapnya, kita akan mampu melihat bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah. Dua sikap atau karakter Santo Yusuf yang penting untuk kita ketahui. Pertama, Santo Yusuf sebagai manusia biasa. Dan kedua, Santo Yusuf sebagai orang beriman yang mau melaksanakan kehendak Allah. Sebagai manusia biasa, Santo Yusuf tidak memahami segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tepatnya apa yang terjadi dengan Maria tunangannya yang mengandung anak dari Roh Kudus. Kitab suci memberi suatu tekanan kepada kita bahwa Santo Yusuf seorang yang tulus hati. Ia tidak ingin menceraikan istrinya secara terang-terangan tetapi secara diam-diam. Sebutan Yusuf yang tulus hati mengacu pada kesetiaannya terhadap hukum Taurat. Keputusan untuk menceraikan Maria pun mendasar pada hukum kemurnian perkawinan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan 22 ayat 13-30. Demi kesucian perkawinan, seorang wanita harus tetap perawan selama masa pertunangan. Hilangnya keperawanan dipandang sebagai perzinahan dan akan mendapat hukuman mati rajam. Karena itu Maria telah mengandung selagi masih bertunangan, telah melanggar hukum kesucian perkawinan. Namun kehamilan gadis bertunangan bisa terjadi karena gadis itu secara bebas berhubungan seks dengan laki-laki lain atau diperkosa. Kalau mereka berhubungan seks secara bebas, keduanya akan dihukum mati. Kalau gadis itu diperkosa, maka hanya laki-laki yang dihukum rajam
dan gadis itu bebas. Ini juga bisa kita lihat dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 27. Persoalannya, bagaimana mengetahui bahwa kehamilan Maria itu karena berhubungan bebas atau karena dipaksa? Yusuf sebenarnya berhak membawa persoalan itu kepada pengadilan, dan persidanganlah yang akan menentukan Maria berzina atau dipaksa, harus dihukum atau dibebaskan. Namun Yusuf tidak mau menggunakan hak itu, sebab ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria dengan mendakwanya telah berzina dan membawanya ke pengadilan untuk diperiksa di hadapan umum. Ia yakin Maria tidak bersalah, tetapi ia merasa tidak pantas menjadi ayah dari anak yang akan dilahirkannya. Karena itulah ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, artinya tanpa memperkarakan di dalam pengadilan. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebagai manusia beriman, Santo Yusuf percaya kepada Allah, dan Allah mengutus malaikat Gabriel kepadanya untuk memberitahu bahwa Maria sungguh mengandung dari Roh Kudus. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita tahu bahwa kemudian tanpa ragu lagi, Santo Yusuf mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita petik dari sifat Santo Yusuf ini? Dalam diri kita ada banyak kelemahan, tetapi ada juga kekuatan yang memampukan kita untuk bertindak dan bersikap seperti Santo Yusuf. Kita sebagai manusia biasa seringkali dengan mudah mengambil keputusan yang membuat orang lain menderita, atau seringkali mudah untuk menghakimi orang. Sikap-sikap ini perlu kita sadari setiap hari, sehingga kita bisa menemukan kekuatan dalam mengatasinya. Sebagai orang beriman seperti Santo Yusuf, kita harus mendengar suara Allah melalui sabdanya dalam kitab suci. Kisah Yusuf ini menarik untuk kita perdalam dan kita renungkan. Dia seorang yang tulus hati. Ciri khas seorang yang tulus hati adalah tidak mau mencemarkan nama istrinya atau orang lain di muka umum. Ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung, ia memang tergerak untuk meninggalkan Maria. Tetapi dia pada akhirnya bertanggung jawab setelah mendapat pewahyuan Tuhan melalui mimpi. Ia lebih memilih taat pada rencana Allah, kendati pun dia bisa menolaknya. Tulus hati berarti memiliki hati yang mulus dan bersih atau suci. Secara konkret untuk masa kini antara lain adalah orang yang tidak mencemarkan nama orang lain di muka umum. Masa kini kiranya cukup banyak orang yang suka mencemarkan nama baik orang lain, yaitu dengan berita-berita hoax. Pada umumnya, orang membicarakan kekurangan, kelemahan, dan dosa orang lain. Orang yang berbuat demikian berarti merendahkan orang lain. Kita sering mendengar bisik kurang sedap, baik itu tentang suaminya, istrinya, mertua, kepala sekolah, pimpinan komunitas, dan lain sebagainya. Padahal orang lain atau sesama itu adalah diriku yang lain. Tidak mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, antara lain berarti menceritakan apa yang baik, indah, luhur, dan mulia yang ada dalam diri sesama. Dan dengan kata lain, senantiasa berpikiran positif. Apa yang baik, luhur, indah, dan mulia dalam diri kita adalah keutamaan-keutamaan sebagai buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita pun berharap kebiasaan berpikir positif ini sedini mungkin ditanamkan atau diajarkan pada anak-anak di dalam keluarga. Antara lain dengan teladan konkret dari orang tua atau seorang bapak dan ibu. Apa yang telah dibiasakan di dalam keluarga tersebut hendaknya kemudian diperdalam dan diteguhkan di dalam sekolah-sekolah dan lingkungan-lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan teladan Santo Yusuf kita semakin lebih baik dalam menantikan kelahiran Juru Selamat kita. Amin.